sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin dirimu dan memanjakanmu. Waduh ya. Jadi kenangin apa tuh ya? Dalam waktu dekat tiba-tiba lo tuh akan kedatangan sosok baru dan dimana orang ini tuh bakal seriusin kamu ya. Nggak cuma seriusin aja, tapi orang ini juga pengen ngebuat kamu tuh ngerasa nyaman ya, akan memanjakan kamu ya, akan berusaha nyenengin kamu ya. Jadi kita akan lihat tuh secara detail. Oke, disclaimer ya sebelum ini lanjut ya, perlu diingat karena itu sifatnya energi general, jadi hasil readingan ini lo nggak boleh telan bulat-bulat, nanti gue jewer ya. Jadi teman-teman tuh ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot secara personal, secara private reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi nggak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita akan mulai bacakan. Oke, aku akan coba lihat dulu di sini. Di sini kita cek dulu siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu. Oke, aku lihat dulu ya. Kasih aku waktu untuk tarik energi dia. Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Tuh ya. Kalau dilihat kamu sama dia saat ini tuh kayaknya sedang berjarak ya. Kayak kamu sama dia tuh saat ini sedang menghadapi konflik batin yang belum terselesaikan ya. Bukan kamu yang salah, tetapi orang ini yang kurang bisa berdamai dengan emosinya. Sehingga apa? Membuat kondisi situasi hubungan ini makin lama tuh makin gak jelas gitu. Karena masih belum menemukan titik terang. Karena orang ini tuh gak bisa berpikir secara jernih, terlalu melibatkan emosi di dalam ya pemecahan suatu masalah sehingga membuat kamu tuh saat ini bener-bener kayak merasa menderita. Ya kamu sadar gitu bahwa kamu tuh sayang sama dia, tapi kamu capek gitu ya sama kelakuan dia yang makin lama tuh makin gak bener gitu. Padahal gak kurang-kurang diri kamu tuh berkorban demi dia, gak kurang-kurang juga diri kamu tuh nasehatin dia. Tapi apa yang kamu dapatkan, orang ini tuh gak pernah ngedengerin kata-kata kamu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Capek deh gitu ya. Bener-bener membuat diri kamu tuh kayak diuji mental kesabaran kamu menghadapi seseorang yang sepertinya keras kepala dan temperamental gitu. Dan saat ini kelihatan banget ya bahwa diri kamu tuh saat ini berada di fase pasrah. Artinya apa? Ya udah gue serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu ya. Karena gue ini sudah berusaha gitu ya yang terbaik buat kamu ya. Tapi ternyata lo tuh nggak pernah menghargai kebaikanku. Jadi ya udah gue pasrah aja gitu. Kalau emang lo jodoh gue ya gue berharap gitu ya sama Tuhan. Kalau lo tuh bisa dibenerin ya cara berpikir lo gitu ya. Sifat-sifat negatif lo tuh bisa segera dihilangkan. Tapi jika memang lo bukan jodohnya gue, ya gue serahkan aja sama Tuhan. Mudah-mudahan gue nggak ketemu orang yang belangsa kayak lo lagi. Seperti itu ya. Tapi di sini tuh ya beberapa di antara dia sepertinya sudah mulai sadar akan perubahan sikapmu. Kenapa? Ya karena saat ini tuh karena dirimu terlalu capek ya. Akhirnya kamu batasi diri. Kamu nggak mau ketemu dia lah, kamu nggak mau ngobrol sama dia lah, dia baru ngerasa. Akhirnya apa? Dikit-dikit dia tuh mau berbenah. Ya meskipun belum sempurna, tapi setidaknya dia ada keinginan gitu ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik semata-mata takut kehilangan kamu gitu. Dan di sini capek ya menurut aku menata hubungan ini ya seperti apa yang kamu inginkan. Kenapa? Karena kamu dan dia nggak sejalan ya. Karena kamu sama dia ada perbedaan sifat dan karakter. Sebenarnya nggak masalah sih selagi orang ini ada keinginan untuk berusaha mengimbangi perbedaan tersebut. Tetapi kesalahan terbesarnya adalah dia orangnya pasif, dia orangnya nggak mau bergerak gitu ya. Seolah-olah semuanya ini dilimpahkan ke kamu. Jadi kayak lo yang berjuang sendiri sedangkan dia terima enaknya doang. Ya makanya di sini kayak kamu tuh capek ya, kamu lelah, kamu saat ini berada di titik fase pasrah.
Dan dia juga tipikal orang yang ini bottom decknya kelihatan banget. Dia ini tipikal orang yang kayak nggak punya ngerasa bersalah gitu ya. Udah bikin kamu nangis, udah bikin kamu sedih gitu ya. Dengan mudahnya dia meminta maaf tapi tanpa ada makna yang jelas. Artinya apa? Ya kayak kata maaf tuh dia buat mainan doang gitu. Karena ujung-ujungnya apa? Dia akan tetap gitu ya kembali ke versi dia sebelumnya. Kayak kata maaf tuh kayak kata yang biasa gitu. Maaf ya, sorry, gue udah bikin lo nangis. Tapi nggak dimaknai gitu. Dalam artian tuh seharusnya kalau dia emang bener gitu kan. Ya dia minta maaf diimbangi dengan perubahan. Ya, perubahan sikap yang nyata diimbangi dengan perubahan sikap yang lebih positif vibes ya, tentu akan membuat diri kamu tuh merasa nyaman. Tetapi yang selama ini dia lakukan padamu ya, dia terlalu sering meminta maaf tapi dia juga tetap mengulangi kesalahan yang sama. Nah makanya di sini kayak kamu tuh ingin berteriak sekeras-kerasnya tapi nggak bisa karena kamu nggak punya wadah tempat buat bercerita. Nah ya seperti itu. Dan nah ini ketahuan ya, beberapa di antara kamu tuh awalnya ngerasa nggak yakin sama dia, tapi ya berhubung mungkin dia ini pinter memutarbalikkan fakta, ataupun mungkin kata-kata dia terlalu manis sehingga dia bisa menghapus rasa keraguan kamu gitu. Padahal di awal tuh kayak kamu udah ngerasa bahwa ini orang tuh kayaknya udah banyak dramanya deh ya, ini orang tuh kayaknya udah banyak nggak beresnya. Tetapi berhubung ya dia mungkin orangnya sedikit manipulatif ya, dia pandai menutupi keburukan dia dengan kesempurnaan, jatuhlah dirimu ya masuk ke dalam perangkapnya. Nah, alhasil apa? Ya udah ya, kamu yang capek berjuang sendiri, sedangkan orang ini cuma mau terima beresnya doang, seperti itu. Dan dalam waktu dekat tuh ya ini berproses sih gitu ya. Aku tidak menjamin kalau dia bakal cepet gitu ya berubah 100% ingin seriusin kamu. Tapi setidaknya dari energi jangka panjang ya ini kelihatan bahwa memang prosesnya lemot gitu. Tapi pada akhirnya ya dia akan sadar bahwa dia ini nggak bisa hidup tanpa kamu. Akhirnya ya dia seriusin kamu seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Siapakah dia sosok baru yang tiba-tiba ingin seriusin kamu? Kita cek dulu ya. Ada kartu Temperance. Kelihatan banget ya. Ini orang tuh sombong banget. Ya, songong banget gitu ya. Dalam artian dia ini tipikal orang yang kayaknya tuh nggak mau memulai deh ya. Jadi dia pengennya dimulai terus. Kayak misalkan dia nggak bakal chat kamu kalau lo tuh nggak chat dia duluan. Dia nggak bakal telepon kamu kalau lo tuh nggak telepon dia duluan. Dan terkadang ya kesabaran kamu tuh sering banget habis gitu ya, karena diuji sama dia gitu ya. Terutama ketika mungkin gitu ya dia ini berbuat kesalahan gitu, dia orangnya nggak mau memulai untuk meminta maaf. Tapi giliran kamu yang berbuat salah ya, wow, dia ini tipikal orang yang kayaknya tuh nggak mudah buat memaafkan. Jadi benar-benar butuh effort ya, jadi kayak benar-benar butuh usaha ya, kayak gitu. Dan di sini tuh emang kelihatannya tuh kayak apa ya, dia ini kayak nggak butuh-butuh amat deh sama kamu ya. Karena kayak ya energi kesombongan tadi. Padahal sebenarnya ya orang ini tuh nggak bisa tanpamu. Coba buktikan gitu ya. Lo diemin dia seminggu aja, nih orang tuh udah kebakaran jenggot. Tapi selama ini diri kamu kan nggak pernah melakukan hal itu ya. Karena dari situlah akhirnya dia tuh merasa termanjakan gitu. Karena dia jadi mentang-mentang gitu ya, lo tuh yang ngerasa butuh gue, jadi ya udah gue tuh bertindak sesantai gue gitu. Gue nggak akan memulai kalau lo yang nggak cariin diri gue, seperti itu ya. Dan ini juga, ini sebenarnya saya tuh ngerasa ya bahwa dia adalah orang yang sangat baik, tapi
mungkin ya beberapa di antara dia ini memang dibesarkan di keluarga yang kurang baik, kurang sehat. Artinya mungkin keluarga dia ini kurang bisa menghargai posisinya. Keluarga dia ini mungkin terlalu menyepelekan dia, ya. Ataupun mungkin dia dibesarkan di keluarga yang, maaf ya, mungkin dia kayak anak yang broken home gitu. Sehingga anak yang baik ini jadi tercipta karakter yang kurang baik gitu loh, ya. Dan ini sebenarnya masih bisa dirubah gitu, asalkan kamu tuh benar-benar bisa sabar, ya. Sabar melewati proses yang terjadi. Karena kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan dia ini cuma sabar aja, ya. Ini orang kayaknya nggak bisa ditinggiin, ya. Makin lo emosi ke dia, dia makin setingkat di atas lo emosinya gitu. Tapi makin kamu merendah, ya, makin kamu ambil sisi bawahnya dia, orang ini bakal bisa lebih apa ya, dalam artian tuh bakal bisa lebih ngena gitu. Dan cara berkomunikasi dengan dia ini memang nggak bisa pakai bentak-bentakan ya, nggak bisa pakai kasar-kasaran ya, karena dia akan emosi balik gitu. Caranya gimana ya, seperti yang aku bilang tadi, lo tuh harus bisa ambil sisi bawahnya dia agar perkataan lo tuh bisa masuk ke dalam relung hatinya dia. Ih dasar gitu ya. Nah, bottom decknya kelihatan ya. Ini orang cemburunya gede tapi nggak suka diungkapkan ya. Jadi kayak suka ngeganjel di dalam hati perasaan dia gitu. Seharusnya kalau dia cemburu ungkapkan aja agar diri kamu tuh tahu batasan. Tapi berhubung mungkin nih orang tuh nggak mau mengakui rasa cemburunya sehingga dia pendam. Tapi dari sikap dia jadi nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba lo dijutekin lah, tiba-tiba lo dicuekin lah ya. Tiba-tiba ngeliat lo tuh kayak serasa ngeliat musuh. Kenapa ya? Karena ada kecemburuan yang dia pendam. Dan orang ini tuh kayak nggak bisa jujur sama rasa dia sendiri gitu. Kalau lo ngerasa cemburu ya udah katakan cemburu.